Workplus yang dulu bukanlah yang sekarang, bro. Dulu punya fingerprint, sekarang kagak punya. Dulu keyboardnya ada backlit, sekarang udah kagak ada. Nih kayak mana ini? Advan, kenapa versi facelift malah kena sunat? Padahal Workplus tuh tahun lalu ya dianggap sebagai laptop terbaik 7 jutaan gitu loh. Tapi apa iya bre, yang facelift ini full emot sedih gitu ya? Ya kali penontonku detek nonton intronya doang. Biasakan nonton video review ampe full, ampe abis bre, biar tahu kesimpulannya gitu. Jadi nggak usah lama-lama ya kan. Beli duku ke kota Palembang, cakep bang. Mending Workplus yang dulu atau yang sekarang bang? Let's go kita bahas. Biasanya bre, produk yang laris manis dari suatu brand ya, pasti bre dapat refreshment buat generasi selanjutnya. Nah, kita tahu sama tahu kalau seri Workplus dari Advan jadi seri paling populer. Bahkan banyak sekali tuh variannya gitu. Maka wajar lah kalau di tahun ini dapat facelift atau refreshment. Yang paling mencolok jelas dari skinnya bre. Workplus 2025 ada yang pakai skin Darkbots dan ada yang pakai skin Heritage. Nah, kita dapat unit test yang pakai skin Heritage ini bre. Ini tuh coraknya kayak jubahnya Akatsuki gitu ya. Ini tuh terinspirasi dari corak batik Megamendung yang asalnya dari kota Cirebon. Ini respect sekali ya buat Advan ya. Ini langkah yang patut diapresiasi biar warisan budaya macam batik Megamendung makin diketahui banyak orang terutama Gen Z dan juga Gen Alpha. Jangan malah pakai desain Autobot. Kemarin warna biru, ya ampun. Hijau ya. Itu menurut saya sih norak ya, Pak. Tapi gimana menurut kalian mengenai skin yang baru ini? Coba komen di bawah. Kalau saya sih like sekali ya. Overall, bre, secara tampilan aku pribadi suka sekali ya sama sentuhan batiknya ini. Pemilihan warna skinnya itu netral, bikin kesannya tetap elegan dan dia tidak begitu show off gitu loh. Ini suka sekali saya ya. Nah, soal build quality-nya tentu masih dominan plastik, Pak ya. Plastik polimer. Ini kenapa? Advan belum kasih gebrakan material metal ya? Apa nggak khawatir ceruk pasar digerus oleh Axio dan Transient Holding gitu ya? Tapi ya buat percolokan duniawi ini dapat improvement ternyata bre. Jumlah port USB-nya yang tadinya 4 buah sekarang tuh ada 5 buah port. 2 port USB Type-C full function dan 3 port USB A. Terus port HDMI tetap dikasih dan full size dan tetap dikasih slot micro SD juga. Sayangnya bre, buat sisi layarnya belum ada upgrade ternyata ya. Masih berupa layar 14 inci Full HD Plus 1920x1200p 60Hz refresh rate dengan rasio 16:10 yang bisa dibuka ternyata ya sampai rata 180 derajat. Ini angselnya oke lah ya kan. Tapi memang bre, untuk kualitas panelnya masih sama kayak Workplus tahun lalu. Gamut sRGB-nya itu masih di 67% dengan maksimum brightness yang masih di bawah 300 nits. Untungnya angka minimum brightness-nya di sini udah cukup redup ya. Ini harusnya masih nyaman dipakai buat di ruangan yang gelap gulita. Dan buat akurasi warnanya dari 24 sampel warna yang kita udah tes, udah sangat akurat di bawah 2 delta E bre. Oke, pindah ke bagian keyboard, namanya doang ada embel-embel Heritage. Tapi Heritage of Power Button malah dilupakan karena nyempil sama keyboard lain di keyboard ini, ya kan? Tapi aku penasaran sama kalian tuh oke nggak sih sama tombol power yang nyatu sama keyboard? Kalau saya sih tidak ya. Ini preferensi aja ya kan bre. Dan seperti di opening tadi bre, keyboard ini tidak punya backlit. Ini bisa jadi deal breaker loh ya kan. Gak cuma itu, sensor fingerprint reader di touchpadnya juga absen. Ini kacau ini ya. Ini penting loh pak. Kenapa ya? Dihilangin gitu loh. Oke ya udahlah ya. Lanjut aja ke pembahasan spesifikasi dan performanya. Ya moga aja sih bisa ngobatin rasa kecewa tadi gitu ya. Secara spesifikasi ya, tentu ada penambahan ya. Sekarang udah pakai Ryzen 7000 series. Lebih tepatnya Ryzen 5 7535HS bre yang punya 6 core dan 12 thread. Ini bukan U tapi HS series ya. Prosesor ini punya boost clock up to 4,55 GHz dengan TDP sekitar 35 sampai 54 watt. Oke lah. Walau ini prosesor lebih muda dari Ryzen 5 6600H, tapi secara raw performance masih kalah ternyata bre. Selisih multicore-nya itu sekitar 14%, tapi ternyata buat raw performance iGPU-nya itu beda tipis bre. Kalau di 3D Mark Files Track ya, iGPU di Ryzen 5 7535HS unggul. Sedangkan di 3D Mark Time Spy, giliran iGPU di Ryzen 5 6600H yang balik unggul. Kenapa bisa mirip ya? Ya karena memang pakai iGPU yang sama yaitu Radeon 660M yang punya clock speed up to 1900 MHz. Kalau performa prosesor sama iGPU-nya masih belum menggembirakan, harusnya di bagian RAM sama storage bikin kalian seneng ya. Ini saya seneng soalnya ya. Soalnya di Workplus kali ini bre, RAM-nya tuh udah pakai tipe memori SODI
within dual slot ya. Jadi bisa di-upgrade sampai kapasitas 64 GB dual channel. Yang terpasang di sini adalah 16 GB dual channel 4800 MB transfer per second. Terus buat storage-nya sekarang udah dikasih 2 kali 5 12 GB alias 1 TB. Tapi memang buat interface-nya masih dikasih yang generasi ketiga. Jadi speednya itu cuma mentok di 3000-an MB per second aja bre. Tapi itu udah besar loh untuk kapasitas SSD-nya. Buat install game-game zaman sekarang aman sekali ya. Dan soal baterainya gimana nih? Kapasitasnya sedikit bertambah ternyata ya. Dari yang tadinya 58 Wh jadi 60 Wh. Nambah 2 Wh doang sih ya tapi ya. Tapi entah kenapa ya, berdasarkan tes kita malah yang Heritage ini lebih boros bre, 8 jam berbanding 6 jam battery life. Tapi kalau buat charging time-nya masih mirip ya, karena sama-sama pakai adapter 100 watt Type-C. Alomani ini, alomani sekali ya. Mulai kita masuk ke pembahasan real world skenario ya kan. Mulai dari produktivitasnya. Tentu ya bre, kalau laptop ini belum punya discrete GPU, jangan berharap buat dipakai 3D rendering atau 3D creation gitu ya. Kita tesnya tuh render BMW aja masih tembus 4 menit loh ya kan. Itu scene yang sangat simple, scene 3D yang sangat simple. Tapi nih ya, kalau buat sekedar editing video, laptop ini udah sangat sanggup kok ya kan. Dengan catatan, sangat sanggupnya tuh ngedit di konten 1080p aja ya. Soalnya kalau dipaksa ngedit konten 4K itu takut nggak efisien ya kan. Previewnya udah kita set di 1/8 aja masih sedelay ini bre. Terus kita tes render video 1 menit aja masih tembus 1 menit 20 detik render time-nya. Jadi aku sarankan ngedit konten 1080p aja ya kan. Preview full itu lancar jaya ya. Render time video 1 menit juga satset banget ya, cuma 18 detik aja. Kita juga ada tes buat generate text di LM Studio pakai model DeepSeek lama 8 billion. Hasilnya laptop ini cuma dapat angka 3,3 token per second karena belum punya NPU bre. Jadi wajar ya kalau angkanya kecil banget. Ini buat AI masih kurang ya. Nah sekarang kita lanjut ke performance gamingnya. Mungkin inilah penyelamat laptop ini ya. Harusnya ya. Apakah masih sanggup buat main game AAA kayak abangnya ya kan? Ya tentu kuat pastinya ya. Pertama kita coba tes Black Myth Wukong di resolusi 800p dengan preset rata kiri tentunya. Udah aktifin fitur AMD FSR 3 frame generation, ternyata cuma dapet rata-rata 31 fps doang bre. Apakah angka segini udah playable? Ya tergantung usernya ya. Kalau buat user mobilador tentu sudah playable ya 31 fps tadi. Enggak ding, maksudku kalau buat user laptop entry level 31 fps buat game AAA ya udah cukup playable ya. Terus kita ada tes juga buat game Cyberpunk 2077 yang juga support fitur AMD FSR 3 frame generation. Hasilnya dapat average FPS yang lebih tinggi di angka 42 fps di resolusi 800p dengan preset rata kiri. Kita juga ada tes buat game yang cukup fresh yaitu Monster Hunter Wilds ya. Main di 800p juga dengan preset lowest, ternyata cuma dapat di 34 fps aja rata-ratanya. Next kita juga coba tes di Genshin Impact di resolusi 1200p dengan preset medium, masih dapat 40-an fps ya rata-ratanya. Tapi kalau turun ke preset low harusnya bisa lebih lancar di 60 fps bre. Tapi memang ya kita lupa record ya. Game selanjutnya ada Forza Horizon 5 yang masih kita mainkan di 1200p pakai preset rata kiri, hasilnya masih cukup enjoy di 52 fps. Kalau di GTA 5 story mode main di 1200p dengan preset normal udah tembus 72 fps nih rata-ratanya. Udah oke lah buat main GTA 5. Beralih ke game-game kompetitif ya, ada Dota 2 yang kita tes di 2 preset. Kalau pakai rata kanan dengan 80% screen render dapat rata-rata di 46 fps. Sedangkan kalau pakai preset rata kiri dengan 50% screen render itu dapat di 90 fps bre. Dan selanjutnya kita tes di CS2 di preset low dengan FSR balance, performanya masih sangat oke nih ya. Dapat sekitar 85 fps rata-ratanya. Dan terakhir ada game Valorant yang tentu aja performanya tembus ratusan fps bre. Di laptop ini dapat rata-rata di 187 fps. Nah gimana bre untuk performa game tadi? Apakah kalian puas? Secara overall ya, gaming performance-nya masih kalah dari Warplus lawas yang pakai Ryzen 5 6600H. Contohnya aja ambil sampel di game Cyberpunk ya. Di Warplus lawas bre, main dapat 70-an fps kalau main di 800p, sedangkan di laptop ini itu cuma dapat di 42 fps. Terus di Forza Horizon 5 di Warplus lawas bisa dapat 65 fps, sedangkan di sini cuma dapat 52 fps. Kenapa bisa begini ya bre? Padahal ya raw performance iGPU-nya itu mirip-mirip. Tapi menurutku pribadi ya bre, ini tuh ada kaitannya dengan speed memory yang dipakai. Karena
Work Plus itu kan pakai RAM yang solder dengan speed udah cukup kencang di 6400 megatransfer per second. Sedangkan untuk Work Plus yang ini itu pakai RAM yang bisa di-upgrade dan untuk speednya itu cuma 4800 megatransfer per second. Karena kalian tahu sendiri kalau AMD, iGPU-nya AMD lebih tepatnya itu sangat sensitif sekali dengan kecepatan RAM yang ada. Jadi semakin kencang kecepatan RAM-nya atau speed RAM-nya, itu semakin kencang juga performance iGPU-nya, bre. Atau mungkin satu hal ini ada kaitannya dengan cooling sistemnya. Sepertinya demikian juga ya. Nah, karena ternyata konfigurasi cooling system di sini tuh kena sunat, bre. Dari yang awalnya punya 3 buah heat pipe, sekarang tuh jadi 2 buah heat pipe aja. Untungnya 2 kipas di sini masih dipertahankan ya. Pas kita stress test di Cinebench R23 buat lihat detailnya, rata-rata suhunya memang lebih adem, bre, dari Ryzen 5 6600H. 72 derajat berbanding 81 derajat. Tapi memang TDP-nya terpaut cukup jauh, di mana Ryzen 5 7535HS di sini cuma jalan di 35 watt aja, sedangkan Ryzen 5 6600H di Work Plus lawas bisa jalan sampai 54 watt. Mungkin ini penyebabnya kenapa gaming performance-nya itu kurang ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada faktor lain selain dari cooling system tadi sama kecepatan RAM-nya atau speed RAM yang ada di laptop ini? Coba deh kita diskusi di kolom komentar, bre. Nah, buat gambaran suhu permukaannya, kita rekam pas lagi rendering di Premiere Pro 2025. Ternyata masih sangat terjaga, bre. Area palm rest dan touchpad itu di kisaran 33 derajat. Terus naik ke keyboard, area kanan kiri masih aman di angka 34-an derajat. Tapi buat area tengah ada di kisaran 37 derajat Celcius. Dan buat titik hotspotnya ada di dekat exhaust, itu pun cuma 40 derajat aja, bre. Masih adem lah ini ya. Kena limit sih ini kayaknya sih ya. Dan terakhir seperti biasa soal utilitas ya. Mostly ya, tidak ada ubahan berarti ya. Webcam masih standar 720p 30fps. Speakernya, stereonya juga nothing spesial. Terus buat konektivitasnya ada Wi-Fi 6E udah oke. Terus Bluetoothnya versi 5.2. Dan soal operating systemnya udah dapat Windows 11 Home original tapi tanpa Office and Home Student, bre. Dan soal garansinya dapat 1 tahun garansi aja tanpa ada tambahan garansi ADP atau semacamnya gitu. Dan berikut buat sampel webcam sama speakernya, bre. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Advan Work Plus Heritage yang resolusinya itu mentok di 720p 30fps doang, bre. Ini kondisinya yang cukup cahaya di indoor dan untuk privacy shutter ada di sini. Dan untuk mikrofonnya ada dual mikrofon stereo yang untuk kualitasnya ya oke lah. Biasa aja, bukan yang bagus-bagus banget, tapi di kondisi indoor cukup cahaya, noise-nya sih masih terjaga ya. Mukaku masih aman lah. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah komen mengenai webcamnya dari Advan Work Plus Heritage. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan deh. Unit test kita ini dibanderol sekitar 7,4 juta. Udah dapat RAM 16GB dual channel dan storage-nya di 2x512GB alias 1 TB. Apakah Work Plus yang sekarang masih se-worth it itu? Tergantung kalian, bre. Kalau kalian adalah user Work Plus lama, ya nggak perlu upgrade karena memang upgrade-nya minor doang kecuali modul memorinya sama storage-nya. Tapi kalau kalian calon pembeli, mungkin Work Plus Heritage ini bisa jadi yang menarik. Apalagi ada aksen kearifan lokal dengan batik mega mendung begini, bre. Nasionalisme kalian pasti bakal strong. Tapi memang ya menurutku ini adalah salah satu apresiasi ke kita ya soal Advan Work Plus Heritage ini, karena memang menurutku Work Plus itu udah jadi laptop terbaik 7 jutaan lah. Ini sebagai pelengkap aja menurutku pribadi. Tapi kalau kalian nyari performance banget tanpa limitasinya dilepas, biarkan dia performance-nya naik, kalian ambil Work Plus lawas aja. Ryzen 5 6600H itu adalah prosesor yang menurutku terbaik untuk kaum kerebore, bre. Untuk kaum menang-mending, Ryzen 5 6600H itu the best ever lah. Tapi ya pastinya kita harus saling diskusi di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian? Jangan salahkan laptopnya dulu, kalian coba lihat untuk performance dari Ryzen 5 7535HS-nya ya. Karena memang ya itu juga berpengaruh penting soal performance yang dikasih gitu loh. Itu dia, bre, untuk review dari kami. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.